para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian. Ada yang bertanya, kalau kita tidak percaya tentang hukum karma, apakah kita tetap akan menuai atau mendapatkan akibat dari karma yang kita lakukan? Pertanyaan ini sangat menarik sekali. Beberapa orang memang tidak percaya tentang hukum karma. Makanya mereka meragukan tentang hal ini. Beberapa orang tidak percaya tentang kebenaran ini. Tetapi kita sebagai umat Buddha selalu diingatkan bahwasanya salah satu keyakinan umat Buddha adalah percaya tentang hukum karma. Percaya bahwasanya sebagaimana benih yang kita tabur, demikian juga buah yang akan kita petik. Pelaku kebaikan akan mendapatkan kebaikan, pelaku keburukan akan mendapatkan keburukan. Yadi sang wapate bijang, tadi sang harate palang, kalyana kari kalyanang, papakari capapakang. Ini adalah keyakinan umat Buddha yang harus dimiliki, yaitu percaya tentang hukum karma. Tetapi apakah orang yang tidak percaya tentang hukum karma akan mendapatkan akibat dari karmanya? Jawabannya iya. Kenapa demikian? Memang ajaran karma ini diajarkan oleh Sang Buddha. Tetapi hukum karma bukanlah karya Sang Buddha, bukanlah ciptaan Sang Buddha, melainkan adalah hukum alam yang berlaku di semesta ini. Hukum alam yang berlaku di kehidupan ini. Jadi apa yang beliau ajarkan adalah temuan, kenyataan, bukan diciptakan oleh beliau. Jadi percaya atau tidak mengenai hukum karma tetap akan berjalan, tetap akan bekerja sesuai dengan hukumnya. Bapak Ibu mau percaya tentang hukum karma atau tidak, terserah. Tetapi hukum karma tetap akan berjalan. Pelaku kebaikan akan mendapatkan kebaikan, pelaku keburukan akan mendapatkan keburukan. Hukum karma tidak pernah membeda-bedakan. Oh, kamu ini percaya dengan hukum karma, maka hukum karma akan berlaku kepadamu saja. Sementara yang lain yang tidak percaya tidak berlaku. Tidak demikian. Karena hukum karma ini adalah kebenaran. Mau diterima atau tidak, kebenaran tetaplah kebenaran. Mau diterima atau tidak, kebenaran tetap akan berjalan sesuai dengan fungsinya. Sama dengan di sini. Hukum karma, mau dipercaya atau tidak, hukum karma tetap berjalan. Pelaku kebaikan akan mendapatkan kebaikan, pelaku keburukan akan mendapatkan keburukan. Jadi hukum karma ini, meskipun diajarkan oleh Sang Buddha, hukum karma bukanlah ciptaan Sang Buddha, melainkan adalah kebenaran hidup, kenyataan. Kita bisa mengibaratkan hal ini seperti hanya seseorang yang menggali sumur, menggali tanah, digali, akhirnya menemukan air. Meskipun seseorang tersebut menggali tanah, membuat sumur, tetapi air yang ada di sumur tersebut bukanlah ciptaan si penggali sumur. Demikian juga, hukum karma ini adalah kebenaran, bukan ciptaan Sang Buddha. Apa yang Sang Buddha ajarkan adalah kebenaran yang beliau pahami dari kehidupan ini. Maka kalau kita berbicara tentang karma, baik orang itu percaya tentang hukum karma atau tidak, hukum karma tetap akan berlaku. Tetapi kadang-kadang orang itu akan mudahnya mengelak. Kalau memang nyatanya keburukan akan menghasilkan keburukan, kenapa ada pencuri, ada perampok, ada koruptor melakukan keburukan tetapi tidak mendapatkan buahnya, tidak mendapatkan penderitaan? Buktinya mereka masih senang-senang saja, masih bahagia-bahagia saja. Nah, orang yang berpikir seperti ini tidak akan bisa menerima keadaan.
Orang yang berpikir seperti ini akan mencari pembenaran-pembenaran. Kenapa orang yang berbuat buruk tersebut masih tenang-tenang saja, masih belum mendapatkan penderitaan? Ya karena memang apa yang orang tersebut lakukan belum berbuah. Tetapi kalau orang tersebut sudah mengalami dari buah perbuatannya, sudah mengalami penderitaan, orang tersebut baru akan sadar keburukan menghasilkan penderitaan. Makanya di dalam Dhammapada Sang Buddha mengatakan, Madhuwa manyati balo yada papang napacati ataca pacati papang balo tukang nigacati. Ketika buah dari keburukan belum berbuah, orang dungu akan menganggap itu seperti hanya madu, manis. Tetapi ketika keburukan tersebut berbuah, orang tersebut mendapatkan penderitaan. Nah, orang yang tidak yakin tentang hukum karma pasti akan mencari-cari pembenaran. Kenapa saya sudah berbuat baik, tetapi hidup saya belum berubah-berubah? Kenapa saya sudah berbuat baik, tetapi hidup saya masih menderita? Ingat loh ya, kebaikan tetap akan membuahkan kebaikan. Kalau saat ini belum berbuah, kalau saat ini kita belum mendapatkan buahnya, artinya apa yang kita lakukan akan berbuah di kemudian hari nanti. Tidak ada yang sia-sia dari kebaikan. Kalau saat ini kita masih menanggung kesusahan, mungkin saja ini adalah akibat dari keburukan yang pernah kita lakukan dulu. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita tetap berusaha melakukan kebaikan-kebaikan. Karena setiap kebaikan pasti akan memberikan buah kebahagiaan. Setiap kebaikan yang kita lakukan pasti berbuah kebaikan pula. Dan hukum karma ini tidak pernah tertukar, tidak pernah salah memberikan buahnya. Kalau kita menabur kebaikan, maka kita pun juga akan memetik kebaikan. Kalau kita menabur keburukan, kita berbuat buruk, maka kita pun juga akan memetik atau mendapatkan keburukan. Jadi hukum karma ini tidak pilih-pilih dan tidak mungkin salah tempat, salah orang, salah sasaran. Tidak mungkin. Makanya percaya atau tidak tentang hukum karma tetap akan berjalan. Apa yang kita dapatkan tidak terlepas dari apa yang pernah kita perbuat. Maka hidup kita adalah perbuatan kita. Kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan, ya lakukanlah kebaikan. Jangan melakukan keburukan. Jadi, mau percaya tentang hukum karma atau tidak, hukum karma tetap akan berjalan. Seperti halnya Anda mau percaya api itu panas atau tidak, api tetap akan bersifat panas. Demikian juga hukum karma tetap akan bekerja dan tidak mungkin salah pilih, tidak mungkin salah sasaran. Dan kita yang sudah melakukan perbuatan tersebut tidak mungkin bisa menghindar dari karma. Kita yang sudah melakukan keburukan, tidak ada tempat dimanapun kita bisa bersembunyi dari karma kita. Maka lakukanlah yang terbaik untuk dirimu, karena karma adalah kita. Kita adalah karma. Kita adalah perbuatan dan perbuatan adalah kita. Apapun yang kita perbuat, itulah yang akan menjadi milik kita. Kamma sakomhi kamma dayatu, kamma yoni kamma bantu, kamma patisarano, yang kamang karisami, kalyanang wa papakang wa, tasedayatu babi samiti. Aku adalah pemilik dari perbuatanku sendiri. Aku adalah pewaris dari perbuatanku sendiri. Aku terlahir dari perbuatanku sendiri. Aku berkerabat dengan perbuatanku sendiri. Aku bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Kalau kita sadar tentang kebenaran ini, maka kita akan melakukan kebaikan-kebaikan.
Karena kebaikan yang kita lakukan bermanfaat untuk diri kita sendiri